Halo semuanya, kenalin nama aku Sabrina Leviantika. Aku dari Prodi Bioteknologi Esa Unggul Jakarta. Di sini aku akan menjelaskan mengenai bioremediasi jamur sebagai pembersih lingkungan. Selamat menyaksikan. Sampah plastik di lingkungan, terutama di perairan dan tempat pembuangan sampah, dapat menyebabkan polusi laut, polusi darat, dan polusi udara. Plastik adalah polimer sintetis yang dikenal karena ketahanannya terhadap degradasi yang menyebabkan plastik susah terurai di lingkungan. Beberapa jamur telah berevolusi kemampuannya untuk memecah dan memanfaatkan plastik sebagai sumber karbon dan energinya. Sehingga kita memerlukan pengolahan limbah yang berkelanjutan dan membersihkan berbagai jenis polutan seperti limbah plastik. Bioremediasi adalah proses yang hemat dan ramah lingkungan, sehingga dapat diterapkan untuk pengelolaan limbah berkelanjutan. Sehingga, apa sih bioremediasi? Jadi, bioremediasi adalah proses pemulihan lingkungan yang tercemar dengan memanfaatkan organisme hidup seperti bakteri, jamur, atau tanaman untuk menguraikan atau menetralkan polutan yang berbahaya. Jadi, mengapa jamur dapat digunakan dalam bioremediasi? Karena jamur ini menghasilkan enzim yang dapat memecah ikatan kimia pada plastik yang pada akhirnya menyebabkan degradasi. Salah satu kelompok jamur pengurai plastik yang terkenal adalah genus Aspergillus yang telah menunjukkan kemampuannya untuk menguraikan berbagai jenis plastik termasuk poliuretan dan polyester. Terdapat jalur enzimatik yang terlibat dalam degradasi plastik oleh jamur. Nah, jalur enzimatiknya ini dapat bervariasi tergantung pada jenis plastik yang ditargetkan. Beberapa jalur enzimatik utama yang dapat digunakan jamur untuk degradasi plastik, yaitu yang pertama ada enzim ekstraseluler. Nah, jamur itu menghasilkan enzim ekstraseluler yang bertindak pada permukaan plastik, memecahnya menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Nah, enzim-enzim ekstraseluler ini meliputi enzim esterase. Esterase mengkatalisis hidrolisis ikatan ester yang terdapat pada plastik seperti PET. Mereka memutuskan ikatan ester pada PET, menghasilkan monomer seperti asam tereftalat dan etilen glikol. Kemudian ada lipase. Lipase adalah enzim yang menghidrolisis ikatan ester dalam polimer seperti poliuretan. Mereka memecah poliuretan menjadi unit-unit lebih kecil yang dapat dimetabolisme lebih lanjut. Yang kedua, terdapat enzim intraseluler. Setelah enzim ekstraseluler memecah plastik menjadi fragmen yang lebih kecil, jamur mengambil fragmen ini ke dalam sel mereka, di mana enzim intraseluler bekerja pada fragmen tersebut. Beberapa enzim intraseluler yang terlibat dalam degradasi plastik yaitu ada hidrolase. Jamur menghasilkan berbagai hidrolase seperti protease, selulase, dan kitinase yang dapat bertindak pada berbagai jenis plastik. Enzim-enzim ini itu menghidrolisis rantai polimer, mengubahnya menjadi senyawa yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dimetabolisme. Selanjutnya ada oksidoreduktase. Oksidoreduktase itu termaksud lakase dan peroksidase, terlibat dalam oksidasi senyawa aromatik yang terdapat pada plastik seperti polistirena. Nah, enzim ini itu memecah cincin aromatik sehingga plastik menjadi lebih rentan terhadap degradasi lebih lanjut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi degradasi plastik oleh jamur. Untuk mengoptimalkan kondisi pertumbuhan jamur agar degradasi plastik itu lebih efektif,
beberapa faktor itu perlu dipertimbangkan. Faktor-faktornya itu yang pertama ada spesies jamur. Spesies jamur memiliki kemampuan yang bervariasi dalam mendegradasi plastik. Beberapa jamur memiliki enzim seperti kutinase, lipase, dan esterase yang membantu memecah polimer plastik. Pemilihan spesies jamur yang digunakan untuk degradasi dapat secara signifikan mempengaruhi efisiensinya. Beberapa contohnya itu kayak Aspergillus, Penicillium, dan Trichoderma. Yang kedua itu ada spesifisitas substratnya. Setiap spesies jamur itu menunjukkan spesifisitas substrat yang berbeda-beda. Artinya, mereka lebih efisien dalam mendegradasi jenis plastik tertentu. Beberapa jamur lebih cocok untuk mendegradasi PET, sementara yang lain mungkin lebih efektif terhadap poliuretan atau PU atau polietilen. Memilih jamur yang tepat untuk jenis plastik tertentu yang ditargetkan dapat meningkatkan efisiensi degradasinya. Jenis plastik yang akan didegradasi dipilih sebagai substrat yang sesuai untuk pertumbuhan jamur. Nah, substrat itu harus kompatibel dong dengan spesies jamur yang dipilih. Terus yang ketiga ada kondisi lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu memainkan peran penting dalam degradasi plastik oleh jamur. Suhu, pH, kadar air, dan ketersediaan oksigen itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas metabolik jamur. Kondisi optimal untuk pertumbuhan jamur dan aktivitas enzim itu harus dipertahankan untuk memaksimalkan efisiensi degradasi pada plastik. Yang keempat ada ketersediaan nutrien. Jamur memerlukan sumber nutrien yang sesuai untuk tumbuh dan menghasilkan enzim yang diperlukan untuk degradasi plastik. Ketersediaan dan komposisi karbon, nitrogen, dan nutrien penting lainnya dalam media pertumbuhan itu dapat mempengaruhi pertumbuhan jamur dan aktivitas enzimatiknya. Pengelolaan nutrien yang tepat nih ya, itu sangat penting untuk degradasi plastik yang lebih efisien. Terus yang terakhir itu ada karakteristik plastik. Sifat fisik dan kimia dari plastik sendiri itu mempengaruhi proses degradasi. Nah, faktor-faktor kayak struktur polimernya dan berat molekulnya yang terdapat dalam plastik itu dapat mempengaruhi akses jamur ke rantai polimer loh, sehingga dapat mengetahui kerentanan plastiknya untuk pemecahan enzimatis. Selanjutnya ada spesies jamur dengan potensi tinggi dalam mendegradasi plastik. Jadi ada beberapa spesies jamur yang dikenal memiliki potensi tinggi dalam mendegradasi plastik. Nah, berikut adalah beberapa di antara spesies jamur tersebut. Yang pertama ada Aspergillus niger. Jamur berfilamen ini itu ditemukan memiliki kemampuan untuk menguraikan berbagai jenis plastik, termasuk poliuretan dan PET, polyethylene terephthalate. Jamur ini itu menghasilkan enzim yang disebut esterase dan juga enzim yang mirip dengan esterase yang dapat memecah plastik-plastik tersebut. Penguraian LDPE dan HDPE oleh Aspergillus niger ditandai dengan penurunan berat molekul plastik, ketebalan plastik, dan intensitas gugus fungsional pada plastik. Warna sampel plastik yang terekspos jamur memudar, serta permukaannya mengalami kerusakan. Ini merupakan tanda-tanda aktivitas enzim yang dilakukan oleh jamur Aspergillus niger. Secara spesifik, pengurangan berat LDPE dengan metode terendam adalah 3,97% dan dengan metode pengoplosan adalah 1,89%. Sedangkan pengurangan berat HDPE dengan metode terendam itu adalah 3,56% dan 1,6% dengan metode pengoplosan dengan dalam waktu 60 hari.
Yang kedua, ada jamur Trichoderma raceyi. Nah, jamur ini itu umumnya digunakan dalam proses industri untuk produksi selulase. Jamur ini juga menunjukkan kemampuan untuk menguraikan plastik tertentu, seperti polietilen atau PE, dengan mensekresikan enzim yang mampu memecah rantai polimer polietilen. Yang ketiga, ada jamur Pestalotiopsis microspora. Nah, awalnya jamur ini tuh ditemuin di hutan hujan Amazon. Jamur ini ternyata mampu menguraikan dan memanfaatkan poliuretan sebagai satu-satunya sumber karbon dan nitrogennya. Jamur ini menghasilkan enzim yang dapat menguraikan kedua jenis busa PU, baik yang lembut maupun yang keras. Kemudian yang keempat ada jamur Rhizopus delemar. Jamur ini dikenal karena kemampuannya menguraikan polistirena yang merupakan plastik umum yang digunakan dalam bahan kemasan. Nah, jamur ini itu menghasilkan enzim yang disebut dengan stilena monooksigenase yang dapat memecah rantai polimer polistirena. Yang kelima, itu ada jamur Pleurotus ostreatus. Umumnya dikenal sebagai jamur tiram. Nah, jamur ini itu telah diteliti untuk potensi penguraian berbagai jenis bahan lignoselulosa. Nah, penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa kemampuannya menguraikan beberapa jenis plastik, termasuk polistirena dan polietilena. Kemudian yang terakhir ada Schizophyllum commune, juga dikenal sebagai jamur split gill. Jamur ini dikenal mampu menguraikan poliuretan. Seperti jamur tiram, jamur split gill juga dapat dimakan dan dalam beberapa kasus dapat dikonsumsi bahkan setelah menguraikan plastik, sehingga pada akhirnya membersihkan limbah sekaligus menyediakan makanan. Jadi, kesimpulannya adalah bioremediasi plastik yang dimediasi dengan jamur merupakan pendekatan yang efektif, berkelanjutan, dan berpotensi besar dalam mengurangi polusi plastik. Berbagai spesies jamur seperti Aspergillus, Trichoderma, dan Pestaloziosis microspora mampu mengdegradasi plastik seperti PET, PE, dan PS melalui enzim spesifik seperti esterase, kutinase, dan lakase. Jadi, terima kasih yang telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.